Tanjakan di sini terlalu cukup terjal dan kemiringannya juga hampir sekitar 60 sampai dengan 70 derajat, sehingga motor-motor yang boncengan itu tidak bisa menahan beban. Jadi pastikan kalian pada saat naik motornya harus dalam kondisi Yo, what's up guys? Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perjalanan kali ini, gua akan melakukan pendakian ke puncak Gunung Kencana, Bogor. Tapi sebelum lanjut ke perjalanan, mohon bantunya untuk support channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian sebagai video referensi sebelum melakukan pendakian. Oke, lokasi Gunung Kencana ada di Kampung Rawagede, Desa Tugu Utara di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Kalian tidak perlu sulit mencarinya karena alamat ini sudah cukup terkenal di daerah Bogor. Untuk rutenya, kalian bisa langsung ke Kampung LC atau lahan cadangan. Tapi, untuk kali ini gua dan tim akan melewati rute Gerbang Perkebunan Teh Ciliwung. Gerbang ini adanya sebelum Puncak Pas Bogor atau sebelum Masjid At-Tawon. Berada di sebelah kiri jalan apabila kalian dari arah Jakarta ya guys. Sebetulnya untuk rute ke Gunung Kencana kalian juga bisa melalui kawasan Telaga Warna, tapi perjalanan kali ini kita akan cari rute yang berbeda. So, jangan sampai kalian skip karena ini menentukan perjalanan kalian agar tidak terkejut dengan apa yang akan terjadi di dalam perjalanan. Setelah masuk gerbang perkampungan Teh Ciliwung ada pertigaan. Sebetulnya lewat portal itu bisa, tapi akan dikenakan biaya sebesar Rp10.000. Akhirnya gua dan tim memutuskan untuk ambil jalur kiri guys. Oh iya, for your information, puncak Gunung Kencana berada di ketinggian 1803 di atas permukaan laut ya guys. Oke, tidak lama kami melewati pertigaan portal tersebut, kami dihadapkan dengan jalanan terjal dan bebatuan yang menanjak. Sehingga ini cukup menyulitkan kami dalam perjalanan karena kondisi jalan seperti ini tidak memungkinkan untuk kami yang membawa motor metik. tanjakan di sini terlalu cukup terjal dan kemiringannya juga hampir sekitar 60 sampai dengan 70 derajat, sehingga motor-motor yang boncengan itu tidak bisa menahan beban. Jadi pastikan kalian pada saat naik motornya harus dalam kondisi oke, ya nggak Dian? Kalau nggak dalam kondisi fit, korbannya seperti kita yang bonceng, akhirnya kita jalan kaki demi ngurangin beban yang ada pada motor. Oke. Ini masih berapa jauh ya? Itu depan landai. Tapi belum nyampe. Ini belum nyampe tapi Motor gue. Sorry. Oh. Ini tim gua tuh. Sel driver tangguh. Ya Sel. Ah, Tangguh ya Sel. semangat. Semangat. Nah, di belakang masih ada lagi. Jalannya seperti ini nih. Tuh. Dir, bangun dir, banyak semut dir. Kalian bisa lihat sendiri bahwa untuk ke Gunung Kencana lewat jalur ini tidaklah recommended. Sepanjang jalan kalian hanya akan disuguhi jalanan terjal dan bebatuan yang hanya akan merusak kendaraan. Gua dan tim akhirnya menyadari bahwa memutuskan lewat jalur ini adalah tindakan yang kurang tepat. Nah, for your information guys, untuk sampai dengan puncak Kencana kita harus melewati jalan
bebatuan seperti ini. Jadi pastikan kalian kalau mau naik motor kalian dalam keadaan fit, karena motor matic untuk berboncengan sampai sini tidak kuat menopang beban. Akhirnya seperti gua yang bonceng harus ikut turun dan jalan kaki sampai dengan ke base camp. Sedangkan dari bawah sampai dengan base camp kalau pakai kendaraan itu waktu tempuhnya sekitar 1 jam. Gua nggak tahu kalau jalan kaki seperti ini akan sampai kira-kira berapa jam gitu. A few moments later. Akhirnya setelah menempuh perjalanan panjang, kami menemukan warung untuk istirahat sejenak sembari mengisi tenaga. Pada titik poin ini perjalanan masih panjang, karena dari warung tersebut masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam dengan kondisi jalanan yang kurang baik. Pada saat kami akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba kami dipungut biaya retribusi sebesar Rp20.000 per orang, padahal di tiket hanya tertera Rp10.000 per orang. Dan kami mencoba menego dan tidak ada hasilnya. Padahal perjalanan kami masih cukup panjang untuk sampai dengan base camp. Setelah tadi istirahat di warung ini nih, kita brief sebentar dan akhirnya kita sepakat untuk bawa motor sampai dengan ke base camp, tapi dengan kondisi satu-satu, yaitu satu bawa motor dan satu jalan kaki untuk bisa menghemat bahan bakar dan juga performa si motor itu sendiri, karena besok pulangnya kita nggak akan lewat jalur ini lagi nih. Lihat, kalian bisa lihat jalan sini parah banget, jalannya naik terus. Tuh, lihat terus. Dan ini kata bapaknya tadi itu kalau kita jalan kaki dari warung yang tadi sampai dengan base camp, nggak sampai dengan base camp katanya, sampai dengan puncak itu sekitar 3 jam. Perjalanan cukup jauh. Semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan, karena cuacanya udah mulai mendung. Semoga tidak lepas cepat turun hujan. Sampai ketemu di puncak. See you. Temen gue gak kuat bawa motor, hanya gue mengantikan dia untuk driving sampai dengan base camp. Jadi ini akhirnya karena kondisi motornya biar besok sampai dengan pulang itu tetap fit, jadi gue akhirnya memutuskan untuk setengah jalan berhenti sekitar 5 menit kita untuk dinginkan atau cooling down dulu motornya, karena tadi cukup berasap juga. Mungkin ini motor juga udah lama gak diservis, jadi nanti setelah 15 menit baru kita jalan lagi sampai dengan titik ke base campnya. Jalannya kayak gini nih, lihat tuh, lihat. Akhirnya setelah melewati hutan lebat dan jalan bebatuan yang cukup buruk, kami sedikit terobati dengan pemandangan kebun teh yang sejuk dan indah dipandang selama perjalanan. Udah jam 3:30 dan gue masih belum tahu nih nyampe mana, tapi lihat pemandangannya. Gue berhenti sejenak. Tuh lihat kanan kiri dipenuhi dengan kebun teh. Tuh lihat langitnya udah mendung. Udah mendung banget. Hamparan kebun teh di Bogor. Oke, kita memutuskan untuk istirahat sebentar sambil menunggu yang lain dijemput juga, karena harus saling. Kenapa, Put? Pengatisan jalan kaya. Enggak. Kita kena prank. Sambil kita istirahat, ya. Kita menikmati pemandangan kebun teh yang sudah mulai berkabut. Sekarang jam berapa ya? 4:30.
Jam 4 kali ya. Jam 4 kali. Aduh, jauh amat anjir. 1.300 kan juga. A few moments later. Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan panjang dan penuh perjuangan, kita sampai juga di tempat penipetan motor. Kita sampai pada pukul setengah 6 sore. Akhirnya, gue dan tim memutuskan untuk memulai pendakian setelah selesai sholat maghrib, yaitu pukul setengah 7 malam. Sampai di sini perjalanan gue ke Gunung Kencana, lanjut di part 2. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode 2, see you! Dan pada malam hari ini kita berdoa terlebih dahulu karena ini cuacanya udah mulai hujan deras. Semoga kita dikasih keselamatan, dikasih perlindungan sampai tempat tujuan. Kita berdoa dengan kepercayaan agama masing-masing, dipercepat, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sukses.